teman-teman sebentar. Jangan skip video ini, sisain aja 5 menit waktu kalian buat dengerin video ini, karena mungkin Tuhan Yesus lagi pakai aku melalui video ini untuk menyampaikan berkat dan menyampaikan pesan ini kepada teman-teman. Shalom semuanya, izinkan aku bertanya satu hal ke kalian. Apakah akhir-akhir ini kalian seperti merasa bahwa diri kalian tidak berharga? Kemudian kalian seperti sedang ada di titik terendah dalam kehidupan kalian. Mungkin dari contoh kecilnya seperti kalian merasa kalian tidak produktif belakangan ini. Kalian sering melakukan hal-hal yang seperti membuat kekacauan. Kemudian kalian menganggap apa yang kalian lakukan itu adalah hal yang sial. Ataupun kalian cenderung menyalahkan diri kalian atas segala sesuatu yang sebenarnya diri kalian itu tidak bersalah. Sini, aku mau kasih tahu dan mengingatkan beberapa hal. Kita semua, kamu, teman-teman lainnya, dan semua yang ada di dunia ini adalah biji matanya Tuhan. Kenapa aku berani berkata demikian? Bahwa di Alkitab tertulis bagaimana dari awal mula Tuhan Allah menciptakan manusia sebagai karya kasih karunia yang paling berharga dari semua makhluk sosial yang berada di bumi. Kemudian bagaimana Dia turun ke bumi mengutus Tuhan Yesus Kristus menjadi pribadi satu yang tetap esa, yaitu Allah yang tidak terbatas, sehingga Ia berani dan dapat menjelma menjadi manusia untuk berbaur dengan kita semua. Itu bukanlah suatu hal yang hanya terbilang biasa, teman-teman. Itu adalah hal ajaib yang paling dahsyat. Bagaimana Tuhan Allah itu sendiri lahir menjadi Tuhan Yesus Kristus melalui menjadi seorang bayi melalui kandungan seorang Bunda Maria. Kemudian Ia tumbuh besar dan meneladani dan memberikan contoh bagaimana sikap dalam seorang anak dalam sebuah keluarga. Kemudian Ia tumbuh besar, kemudian Ia menebus dosa semua manusia. Ia rela dicaci maki, dihina, disakiti, bahkan mati. Kemudian Ia bangkit lagi untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang hidup, Ia adalah Allah yang asli, Ia adalah Allah yang nyata dan penuh kuasa. Kemudian ketika Ia bangkit dan naik ke atas surga, Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia bahkan tetap menyertai kita. Lihat bagaimana cara Ia menurunkan Roh Kudus atas kita. Api-api Roh Kudus menyala di dalam kita. Suatu hal yang menakjubkan dan luar biasa, bukan? Dan kalian masih menganggap bahwa diri kalian itu tidak berharga. Aku tahu sebagai seorang manusia biasa, apalagi di usia kita yang seperti ini, kita sedang marak-maraknya mencari pengakuan dan sebuah validasi yang membuat menjadi titik ukur tolak ukur kita bahwa kita itu berharga atau tidak. Benar, dalam kehidupan ini kita harus memiliki banyak pencapaian, pendapatan, dan juga sesuatu tujuan sehingga kita merasa bahwa diri kita itu worth it dan merasa diri kita itu adalah seorang pribadi dan personal yang kalian rasa perlu dihargai oleh orang lain. Perlu aku ingatkan satu hal, bahwa diri kita, diri kamu, diri semua orang sudah berharga di mata Tuhan. Kita adalah cindera mata terbaik yang telah Tuhan ciptakan, Tuhan kasihi, dan selalu Tuhan sertai. Nah, terkadang ketika kita menghadapi beberapa tekanan hidup, kita sering sekali tidak dapat memaknai hal tersebut. Kenapa demikian? Padahal kita sudah diberikan kehendak bebas dan dimana kita dapat menentukan pilihan kita, namun berdasarkan kehendak Tuhan juga. Bagaimana kita menyadari itu? Pertama, kenali dirimu dan kenali Tuhan. Karena tanpa kita mengenali diri kita dan mengenali Tuhan, kita tidak akan tahu apa maksud sebenarnya di balik hal atau peristiwa tersebut. Terkadang kita hanya sekedar tahu tapi tidak mengenali. Mengapa aku berkata demikian?
Terkadang saat kita mengalami tekanan ataupun permasalahan hidup yang seiring waktu sering sekali mengganggu dan juga mengacaukan bagaimana proses kehidupan kita berjalan. Kita merasakan bahwa itu adalah hal yang benar-benar sudah di luar kendali kita. Padahal kita memiliki Tuhan yang lebih besar kuasanya dari masalah kita. Ia pegang kendali atas kehidupan kita. Namun, ketika kita merasa bahwa masalah kita benar-benar sudah berada di titik yang paling chaos dan kita merasa bahwa ini saya sudah tidak sanggup lagi. Saya merasa bahwa sepertinya saya sudah cukup sampai di sini. Saya benar-benar tidak berharga. Ini adalah kesalahan saya. Seharusnya saya tidak seperti ini. Nah, itu adalah contoh ketika kita sering menyalahkan diri kita dan kita tidak tahu bahwa kita punya Allah yang besar, kita bisa bergantung padanya dan kita tahu bahwa Ia sedang bekerja atas kita, hanya saja kita tidak mengetahui dari mana cara Tuhan bekerja atas kita. Ulangan 31 ayat 6 tertulis bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari ayat tersebut saja kita sudah tahu betapa Tuhan menyayangi dan juga mencintai kita seperti benar-benar kita adalah anak kandungnya sendiri. Oleh sebab itu kita tahu bahwa Ia disebut sebagai seorang Allah Bapa. Nah, aku ingin kasih tahu ke kalian bahwa apabila ketika kalian sudah merasa bahwa doa kalian belum dijawab karena masalah kalian tidak kunjung selesai, coba berbenah dan lihat apakah sebenarnya yang salah. Terkadang kekhawatiran dan ketidaktenangan hati itu menjadi masalah terbesar dalam masalah yang kita hadapi. Kita sudah dapat masalah, kita tidak tenang, itu menjadi sebuah masalah baru dan menjadi sebuah masalah besar. Kenapa demikian? Karena cobalah minta ketenangan. Terkadang dengan ketenangan dan ketentraman hati, kita dapat menanggulangi dan menyelesaikan masalah ataupun tekanan-tekanan yang rasanya seperti di luar akal dan di luar kemampuan kita. Percayalah, sebenarnya Tuhan sedang memakai dirimu sendiri untuk menyelesaikan masalahmu karena Tuhan tahu kamu akan mampu menyelesaikan perkara tersebut. Tuhan memberi kita perkara-perkara yang kecil, maka Dia sanggupkan kita untuk melakukan perkara yang besar. Lihat bagaimana begitu percayanya, sepercaya itu dan seyakin itu dan seberharga itulah kita sampai dipercayakan untuk menanggung perkara dan masalah itu. Dan sering sekali kita tidak menyadari bahwa Tuhan mempercayakan kita untuk melewati hal-hal tersebut untuk sebagai proses pembelajaran kita dan pendewasaan iman kita sehingga kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ketika Tuhan memberikan hal tersebut dan mempercayakan kita untuk melewatinya, terkadang kita merasa bahwa kita berada di posisi ataupun jalan yang salah dan merasa seperti seharusnya saya tidak ada di posisi ini, seharusnya saya tidak melakukan ini. Padahal di balik itu mungkin kita tidak sadar bahwa Tuhan memiliki maksud lain dan makna yang lain. Terkadang Tuhan hanya ingin satu dari kita. Bagaimana cara kita memaknai hidup? Bagaimana cara kita memproses apa yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan atas kita? Apa yang sebenarnya sedang Tuhan kehendaki atas kita? Ia memiliki rancangan-rancangan terbaik dan bukan rancangan-rancangan celaka. Kita tahu itu dengan baik. Namun sering sekali kita merasa bahwa apa yang telah terjadi atas kita adalah sebuah peristiwa yang buruk, malapetaka dan sial. Nah, hal itu harus perlu dikoreksi dan diingat kembali dan dibenahi. Teman-teman harus bisa belajar menyadari apa mau Tuhan, apa yang dapat kita mengerti dalam hati Tuhan. Apakah yang kita lakukan dan pilihan kita ini sudah sesuai dengan kehendaknya apa belum?
Dan apabila selanjutnya kita sudah bisa menyadari dan belajar dari hal tersebut, selamat, kita sudah menjadi pengikut Kristus yang siap dan juga berani tampil beda karena dapat meneladani sikap Kristus. Dan tidak hanya itu, menyayangi diri sendiri tidak hanya seperti sekedar ala kadarnya memberikan materi, tapi dengan cara mengenali dan tidak hanya sekedar mengetahui. Perlu dicatat, kita harus mengenali, bukan hanya sekedar mengetahui. Mengenali diri kita dan mengenali Tuhan. Dan semoga apa yang aku sampaikan dapat dimengerti dan terima oleh teman-teman. Semoga video ini dapat menjadi saluran berkat untuk teman-teman. Semangat menjalani hidup, tetap ikuti apa yang berada di dalam hati nurani kalian. Jangan buat diri kalian merasa rendah, karena kalian berharga di mata Tuhan. Selamat malam, pagi, siang, sore, dan shalom.